Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 17 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tuhan membuatku mampu. Tuhan membuatku mampu. Firman Tuhan terambil di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, seringkali sahabat seperjalan merasa tidak mampu menjalani kehidupan ini, dan seringkali kami merasa menjadi pribadi yang putus asa dan berhenti di tengah jalan. Bahkan kami sebagian memilih mundur daripada tantangan hidup yang harus kami lewati. Kami percaya lewat renungan dan saat teduh saat ini, kami meyakini bahwa Tuhanlah yang membuatku mampu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Adakah pada saat-saat kita di titik terendah, titik nadir, titik tersulit, titik yang terpuruk dan merasa, iya Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan ini. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk melewati tantangan ini, dan aku ingin lari daripada masalah yang sedang dihadapinya. Sehingga tidak heran sahabat seperjalanan, orang-orang yang kemudian menyerah kepada kehidupan, menyerah kepada kesulitan, dia lari dari masalah. Bagaimana cara lari dari masalah? Ada banyak cara dan ada banyak ekspresi. Yang pertama adalah meninggalkan. Jadi artinya dia pergi jauh-jauh dari persoalan hidup itu. Bagaimana cara meninggalkan? Ada yang kemudian berumah tangga, meninggalkan keluarga, kemudian bercerai, maka dia selesai. Ada yang masih studi dan sekolah, meninggalkan pendidikan sekolah dan berhenti dari sekolah. Ada juga yang sudah cukup usia, saya kenal orang tersebut, dia tidak pernah mau masuk lagi dalam bekerja, dan sekarang dia menjadi orang yang pengangguran. Mengapa? Karena dia mengalami traumatik di dalam dunia kerja, baik persoalan persaingan ataupun dia merasa difitnah, dan dia meninggalkan. Perasaan tidak mampu itu kemudian bisa meninggalkan. Yang kedua adalah tatkala kemudian menghadapi kesulitan, menghadapi problem, dia memang tidak lari, namun dia berdiam di tempat. Dia tidak melakukan inovasi, dia tidak melakukan lalu pasrah saja. Dia lakukan sebisanya saja, kemudian dengan kehilangan semangat, kehilangan antusias, dan kehilangan segala-galanya. Sekalipun masalah yang dihadapi tetap dia lakukan, namun dengan penuh beban kehidupan, namun penuh dengan katakanlah tenaga sisa yang entah kapan habisnya tenaga itu. Sama seperti kendaraan yang mengendarai yang berjalan kendaraan tersebut kepada satu tujuan, namun bahan bakar yang dimiliki itu sudah tinggal sangat sedikit. Lalu pasrah saja, dijalankan saja. Kalau katakanlah bahan bakar habis di mana, maka berhentilah di sana, dan dia merasa yang penting saya sudah melakukannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dua sikap seperti demikian, dua-duanya tetap keliru. Allah itu menjanjikan kita tidak lari dari masalah, kita tetap menghadapinya, namun bukan dengan kepasrahan, dan kemudian merasa keadaan itulah, masalah itulah yang akan kemudian menghancurkan kita. Masalah kita anggap lebih besar daripada diri kita sendiri dan daripada kemampuan kita, sehingga kita menjadi orang yang sudah pasrah saja dengan keadaan, dijalani saja sebisanya. Namun Allah mengatakan kita akan jadi pemenang. Kita akan menjadi orang yang tetap antusias, tetap punya kekuatan, tetap punya daya melewati semuanya itu. Apa yang firman Tuhan janjikan? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah gemetar. Kita seringkali mengalami ketakutan dan rasa gemetar melewati semua kesulitan yang ada.
Sekian banyak sahabat seperjalanan yang konseling, yang berkomunikasi karena masalah pendidikan anak, karena masalah pasangan, karena masalah mertua, karena masalah rumah tangga, karena masalah pekerjaan, karena masalah hubungan yang rusak satu dengan yang lain. Dua yang dilakukan manusia pada umumnya, lari dari keadaan tersebut atau dihadapi dengan energi yang sudah tinggal sisa-sisa saja. Alkitab mengatakan, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Siapa itu mereka? Mereka itu bisa manusia, mereka itu bisa keadaan, mereka itu bisa sebuah peristiwa yang kemudian membuat kita tenggelam dan kalah menghadapi masalah kehidupan ini. Apa yang Tuhan janjikan, janganlah takut, jangan gemetar karena mereka, karena keadaan, karena manusia, karena situasi, karena pengalaman hidup yang membuat engkau lemah, yang membuat engkau terpuruk. Tuhan berjanji, sebab aku Allah Tuhan Allahmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Siapa Tuhan Allahmu? Siapa Tuhan Allah sahabat seperjalanan sekalian? Yaitu Allah yang lebih besar dari masalah kita. Allah yang berkuasa kepada alam semesta ini. Dialah pencipta langit dan bumi, Khalik langit dan bumi, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang meneduhkan semua yang ribut, yang membuat terang apa yang gelap, yang melancarkan apa yang terhambat. Lalu Tuhan berkata, dialah yang berjalan menyertai engkau. Engkau tidak dibiarkan berjalan sendiri, dan firman Tuhan berkata, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia, Tuhan, tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Allah sumber kekuatan, sumber kemampuan, sumber kuasa, sumber mujizat, sumber hikmat, sumber kecerdasan, sumber penopang, segala sesuatu yang terbaik ada di dalam diri Allah. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku berjalan bersama denganmu, aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan firman Tuhan berkata, oleh sebab itu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar oleh keadaan. Kalau Tuhan beserta dengan engkau, siapa yang gemetar? Bukan dirimu. Setan gemetar, keadaan gemetar, masalah gemetar menghadapi Allah. Karena Allah lebih berkuasa di atas segala-galanya. Sahabat seperjalanan, biarlah pada saat sahabat seperjalanan mendengarkan renungan ini, Tuhan membuatku mampu. Tapi kalau dengan kemampuan diriku sendiri, aku tidak pernah akan mampu. Jangan mencurigai Allah, jangan tidak mempercayai Allah. Masa sih Tuhan bisa? Masa sih Tuhan sanggup? Sudah sekian lama aku berjalan, aku merasakan tidak mendapatkan pertolongan. Ketidakpercayaan, ketidakyakinan, ketidakberiman membuat engkau seakan-akan engkau sedang bersama dengan Allah, namun pada dasarnya engkau sedang berjalan sendiri tanpa Allah. Karena engkau mencurigai Allah, engkau tidak mempercayai Allah, engkau tidak menyertakan Allah. Tapi engkau menyebut, ya Tuhan, engkau bersama dengan aku, mengapa engkau tidak menolong aku? Padahal engkau sedang meninggalkan Tuhan. Kalau engkau merasa sudah bersama dengan Tuhan, padahal meninggalkan Tuhan, maka hari ini biarlah iman percayamu, keyakinanmu kepada Allah yang menyertai engkau, kepada Allah yang meneguhkan engkau, kepada Allah yang mengokohkan engkau, kepada Allah yang berjalan menyertai engkau. Dan Tuhan berjanji, jangan takut, jangan gemetar. Masalahlah yang akan takut dan gemetar menghadapi Allah. Persoalanlah yang akan takut dan gemetar menghadapi Allah. Orang-orang yang berbuat jahat kepadamu lah yang akan gemetar dan takut kepada Allah. Oleh sebab itu, percayakan, lakukan bagianmu dan Allah akan memberkati engkau. Dan katakan dalam hatimu, Tuhan membuatku mampu, Tuhan membuatku mampu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang merasa tidak lagi sanggup, tidak lagi merasa mampu melewati semua masalah dan kesulitan yang ada. Biarlah kami menyadari pada saat kami merasa seperti itu, sesungguhnya kami sedang meninggalkan Tuhan. Biarlah kami tetap berpaut mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya,
sehingga Tuhan membuatku mampu. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah ujian, tantangan, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan membuat setiap sahabat seperjalanan mampu menghadapi hidup ini. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.